Persekutuan PAM yang diberkati Tuhan, selamat malam, Shalom. Di saat ini ibadah kita akan segera dimulai. Untuk itu saya menjemput semuanya dipersilakan berdiri. Mari kita angkat nyanyian bersama dari Kidung Jemaat nomor 15. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemuda benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita satu dalam doa. Datang dan kuduskanlah ibadah PAM yang kami anak-anakmu lakukan di rumahmu yang kudus ini ya Bapa, maupun di rumah kami masing-masing. Kami dasari kiranya dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini hanya menjadi menurut kehendak Bapa di surga. Amin. Dalam kondisi tetap berdiri, mari kita angkat nyanyian sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan mazmur puji-puji. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan cara cap yang berdenting. Pujilah Dia dengan cara cap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Untuk mengaminkan mazmur puji-pujian kita di malam hari ini, sekaligus dipersilakan pelayan firman mengambil bagian. Mari kita angkat nyanyian bersama dari Kidung Jemaat nomor 27, ayat yang pertama. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu. Meski tetapi karena darah-Mu dan Yesus padamu. Baik, persekutuan kaum muda yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka bersama-sama dari kitab Yakobus ayat pertama dan berakhir di ayat yang ke-8. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini dari
Yakobus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Apabila teman-teman pemuda sudah menemukan kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa mohon pertolongan Tuhan dalam pembacaan ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari ini ya Tuhan, kami persekutuan kaum muda beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami pandu lewat streaming live ini ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berkati kami sekalian yang hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu di rumah kami masing-masing. Karena kebenaran firman Tuhan mendasari seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami kaum muda di rumah mereka masing-masing untuk mempersiapkan diri mereka membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, untuk kami dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, urapi hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, karena penuh dengan keterbatasan. Oleh karena pertolongan Tuhan melalui perantaran Roh Kudus, dapat memampukan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi teman-teman kaum muda di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hendak membacakan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Baik, persekutuan kaum muda, kita akan membaca firman Tuhan di malam hari ini. Teman-teman dapat mengikuti di rumah masing-masing oleh lembaga Alkitab diberi judul Iman dan Hikmat. Ayat pertama, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan itu di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Baik, persekutuan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, di malam hari ini kebenaran firman Tuhan diberi judul Iman dan Hikmat. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Di malam hari ini kita diberikan pemahaman dalam pembacaan ini iman dan hikmat. Kemudian hikmat adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Hikmat itu datangnya dari Tuhan, sehingga apa yang dilakukan orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada dua makna yang kita
dapatkan di dalam firman Tuhan di malam hari ini untuk kita kaum muda sekalian. Dalam pembacaan firman Tuhan ini kita dijelaskan dalam pembacaan ini, ya, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kebahagiaan yang kita dapat dari berbagai pencobaan ini sangat sulit kita pahami, karena pencobaan itu biasanya mendatangkan sesuatu yang sulit bagi kita. Tapi dalam firman Tuhan kita atau menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu memperoleh buah yang utuh dan menjadi sempurna. Jadi teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang saat ini kita menghadapi fenomena yang sulit, yaitu virus yang datangnya dari luar negeri, yaitu virus corona. Dalam menghadapi situasi seperti ini, banyak orang yang mengandalkan iman mereka untuk menghadapi virus corona ini. Dan kita bisa lihat di media sosial juga ada beberapa hamba Tuhan yang saling berlawanan tentang situasi yang seperti ini. Kalau kita bisa ikuti di media sosial, itu juga kita sebagai orang awam yang tidak seperti mereka, kita menjadi kebingungan. Sebenarnya solusinya ini apa? Nah, dalam pembacaan firman Tuhan ini, di sini ada dikaitkan dengan iman dan hikmat. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi situasi yang sulit seperti ini, iman harus digandengkan dengan hikmat. Mengapa demikian? Karena iman menghasilkan hikmat, dan hikmat sendiri datangnya dari Tuhan untuk kita. Jadi apabila kita manusia ini kekurangan hikmat, kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan hikmat kepada kita. Kita tidak perlu bimbang dan tidak perlu ragu-ragu, karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Jadi selama kita beriman kepada Tuhan, kita juga berhikmat kepada Tuhan. Dan dalam situasi sulit yang seperti ini, kita sering bak melawan dengan sesama teman kita, bahwa kita membaca situasi ini, sehingga kadang-kadang kita berbeda pendapat antara iman dan hikmat. Kalau iman berarti kita percaya bahwa kita sebagai orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, dan apabila kita percaya kepada Tuhan, kita suatu saat di alam baka akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus berjanji kepada kita bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walau sudah mati. Itu iman yang kita yakini kita sebagai orang Kristen. Nah, di masa sulit seperti ini, kita juga harus banyak belajar tentang hikmat. Nah, hikmat itu seperti perilaku kita menghadapi situasi. Berarti ada orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyampaikan suatu peraturan kepada kita, sehingga kita bisa menyikapi itu dengan baik. Nah, dalam fenomena sekarang ini, kita juga sebagai umat percaya kepada Tuhan, kita bertanya-tanya mengapa situasi ini harus terjadi. Nah, di dalam kehidupan kita, dan juga sudah diputuskan oleh pemerintah kita, yang kita lihat ada beberapa bulan ini, kita diberlakukan situasi yang terbatas, pembatasan aktivitas bagi kita. Sehingga di balik semua pembatasan aktivitas ini tentu ada sisi negatif dan positif. Kita tidak bebas kemana-mana, kita hanya di rumah, aktivitas dari jam 6 pagi hingga jam 2, dan jam 2 ke atas kita di rumah.
Nah, ini tujuannya untuk memutus rantai penyebaran virus. Tetapi yang kita perlu pertanyakan dan perlu kita renungkan bersama dalam situasi ini, kadang-kadang kita sebagai orang percaya sulit menerima karena rumah ibadah ini kita kosongkan. Di malam hari ini kita melakukan ibadah melalui live streaming. Jadi ada sesuatu yang kita dapatkan atau suatu dunia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, yaitu dunia Facebook ini atau dunia maya yang tidak kelihatan, yang biasa dan sekarang kita sedang pakai ini. Dan dalam situasi seperti ini yang biasanya kita orang Kristen duduk di dalam satu kumpulan ibadah, sekarang kita pandu lewat dunia maya yang kita dengarkan di rumah kita masing-masing. Nah, kita juga memohon kepada Tuhan agar situasi yang sulit ini segera berakhir, agar kita dapat bertemu satu sama lain dalam ibadah-ibadah yang kita selenggarakan, yang sudah kita programkan bersama di dalam gereja ini. Baik teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita dikuatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Apabila kita kekurangan hikmat, kita meminta kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan hikmat kepada kita. Kita jangan bimbang, jangan ragu-ragu, supaya hikmat itu kita dapatkan dari Tuhan. Dan kita tidak boleh mendua hati. Kita harus tenang, kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan hikmat yang terbaik kepada kita, bila kita meminta hikmat itu kepada Tuhan. Nah, teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, di malam hari ini, saya memberikan pemahaman kepada kita ketika kita menghadapi situasi yang sulit ini, kita juga bisa memperbanyak pembacaan atau bacaan firman Tuhan, supaya kita paham bahwa jauh sebelum kita hadapi situasi seperti ini, pada zaman para nabi sudah terjadi. Kita bisa baca di kitab Kejadian 26 ayat pertama dan seterusnya. Di sini ada ayat 12 yang menjadi nats bagi kita. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, dan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Palestina cemburu kepadanya. Nah, di dalam pembacaan ini, Kejadian 26 ini zaman para nabi, kemungkinan lebih sulit yang kita hadapi sekarang ini. Kita hadapi sekarang ini masih bisa beraktivitas dan masih bisa mencari nafkah walaupun dibatasi sampai jam 2 siang. Nah, di kejadian ini ketika Ishak menghadapi kelaparan di tanah orang Palestina, Ishak seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Nah, pada saat terjadi sebuah kelaparan, Ishak tidak menggerutu kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, tidak marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan kau buat saya seperti ini? Hambamu ini, berikanlah yang terbaik. Tetapi yang dilakukan oleh Ishak adalah menabur, melakukan sesuatu yang ia lakukan sebelum kejadian kelaparan itu menimpanya. Jadi di sini ada dua kesimpulan yang kita dapat dalam pembacaan ini, yaitu Ishak beriman kepada Tuhan dan berhikmat. Yang mana hikmat ini adalah melakukan sesuatu yang dia lakukan untuk menghidupi kehidupannya. Kemudian Tuhan melihat bahwa apa yang kita lakukan ini menimbulkan atau menghasilkan ketekunan, maka Tuhan melihat dan Tuhan memberkati kita. Ini contoh yang harus kita lakukan pada saat sulit seperti ini.
Kita jangan menggerutu kepada Tuhan dan juga jangan menebar pemaksaan kepada pemerintah daerah bahwa kita belum dapat sembako disebarkan lewat Facebook. Nanti kita punya jatah sembako sudah ada sendiri. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, seperti contoh yang dilakukan oleh Ishak pada saat ia menghadapi kelaparan di negeri orang Palestina. Dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, tidak protes kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang bisa ia lakukan pada saat itu. Dan juga untuk kita sekalian, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita juga diharapkan dalam pembacaan ini, kita juga mencontoh Ishak, bahwa Ishak beriman kepada Tuhan, tapi dia juga memiliki hikmat yang besar, sehingga ia melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan berkat, dan berkat itu datangnya dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita sikapi di dalam menghadapi situasi seperti ini. Jadi kita jangan bersungut-sungut kepada Tuhan, jangan kita menduakan hati kita kepada Tuhan, tetapi kita masing-masing melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan, agar Tuhan melihat kita melakukan, Tuhan melihat ketekunan kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Ini yang harus kita lakukan setiap kali apabila kita sebagai kaum muda, dan juga dimanapun kita berada. Baik teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita perbanyak membaca kisah-kisah para nabi, sebab apabila kita tidak pernah membaca kisah para nabi, kita akan kaget menghadapi situasi ini. Dan situasi yang seperti ini sudah pernah terjadi juga pada zaman para nabi. Bagaimana seorang nabi yang dekat dengan Tuhan, seorang nabi yang hamba Tuhan, yang selalu bisa berkomunikasi dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak memberikan sesuatu yang langsung dapat ia makan. Tetapi nabi ini atau hamba Tuhan ini melakukan sesuatu yang ia lakukan, atau rutinitas yang ia lakukan setiap hari sebelum kejadian kelaparan itu menimpa negara itu. Nah, ini untuk kita sekalian yang sedang menghadapi masa sulit, kita terus tetap melakukan aktivitas kita sebagaimana yang kita lakukan sebelum kejadian ini. Begitu teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, di malam hari ini pembacaan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, ya, sekali lagi untuk kita ketahui bersama bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Kemudian hikmat adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Hikmat itu datangnya dari Tuhan, sehingga apa yang dilakukan orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila kita kurang hikmat, maka kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, dan Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kiranya kebenaran firman Tuhan di malam hari ini memberikan pengetahuan bagi teman-teman pemuda, dan juga motivasi bagi teman-teman pemuda yang ada di rumah untuk terus berjuang menghadapi situasi seperti ini. Tetap beriman kepada Tuhan, melakukan hikmat, karena saat ini lebih banyak hikmat yang kita lakukan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu teman-teman pemuda, terus bersemangat memohon pertolongan Tuhan di masa yang sulit ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, kiranya Tuhan terus menolong kita di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, memberikan kesehatan, menjauhkan kita dari virus yang sedang kita alami di Indonesia ini. Semoga kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, terutama teman-teman pemuda yang berada di rumah, untuk terus memohon kepada Tuhan. Semoga Tuhan terus memberkati teman-teman pemuda di dalam situasi yang sulit seperti ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan
akan menolong ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan dan meminta hikmat apabila kita kekurangan hikmat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menambahkan hikmat kepada kita sehingga kita dapat menjalani atau mengetahui, dapat melakukan hikmat yang datangnya dari Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Teruslah berjuang untuk menghadapi masa sulit dan memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Baik, persekutuan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, di malam hari ini kita akan memberikan persembahan syukur yang sudah teman-teman siapkan di rumah masing-masing dan sudah diatur oleh unsur PAM. Kita akan iringi dari nyanyian Kidung Jemaat 337. 337, betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, dan kata-kata seterusnya. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik, kita akan berdoa syafaat untuk kita sekalian di rumah kita masing-masing, supaya Tuhan terus menolong kita dalam menghadapi situasi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa yang senantiasa menjaga sepanjang kehidupan kami Tuhan, dari aktivitas kami tiap-tiap hari ya Tuhan. Di malam hari ini ya Tuhan, kami telah beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami dapat melakukan peribadatan ini yang kami lakukan di dalam gereja ini, dan juga teman-teman pemuda yang lain mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong kami ya Tuhan, menolong anak-anak muda ini Tuhan dalam menghadapi situasi ini ya Tuhan. Di malam hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami sekalian, agar kami dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Di malam hari ini ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan memberikan pengertian bagi kami sekalian, yaitu tentang iman ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa iman ini adalah keyakinan kami percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami ya hidup. Dan juga kami diajari untuk berhikmat, bahwa hikmat ini adalah sesuatu yang kami lakukan dan datangnya dari Tuhan sendiri untuk kami ya Tuhan. Kami juga diingatkan oleh firman Tuhan ini, ketika kami kekurangan hikmat, kami mohon kepadamu ya Tuhan, tambahkanlah hikmat kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu sendiri ya Tuhan. Di malam hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman pemuda yang berada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti peribadat ini, bahkan yang belum sempat mengikuti ya Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan mereka ya Tuhan di dalam situasi ini ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, melindungi mereka di dalam kehidupan tiap-tiap hari ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami berdoa untuk semua pengurus PAM, ketua, bendahara, sekretaris, dan seluruh anggota PAM ya Tuhan, yang terus memuji dan memuliakan nama-Mu dalam peribadatan yang mereka lakukan di gereja ini, dan teman-teman lain mengikutinya dari rumahnya ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, tetap Tuhan memberikan pertolongan bagi teman-teman pemuda, pengurus ini ya Tuhan, untuk mempersatukan teman-teman pemuda ini, walaupun mungkin tidak dapat bertemu satu sama lain ya Tuhan. Di malam hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh majelis jemaat yang berada di GKI Laharui ya Tuhan,
Engkau memberkati, melindungi mereka semua ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari Tuhan. Aktivitas dan kerja mereka Tuhan memberkati. Dan juga kami berdoa bagi pemimpin kami, ketua jemaat, Ibu Pendeta ya Tuhan, yang terus menjadi pemimpin bagi kami ya Tuhan, yang terus mengayomi kami ya Tuhan, sebagai pemimpin dalam gereja kami ya Tuhan. Engkau memberkati Ibu terkasih bersama dengan suami ya Tuhan, dan juga keluarganya Tuhan, di dalam kehidupan dan juga pelayanan tiap-tiap minggu di gereja kami ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, di malam hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman pemuda, bila mana mereka dalam kesulitan, Engkau memberikan kemudahan ya Tuhan. Apabila mereka dalam kesakitan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Jamah bagian tubuh yang sakit ya Tuhan, supaya mereka pun dapat beraktivitas seperti sedia kala, dan campur tangan Tuhan dapat menyembuhkan mereka ya Tuhan. Apabila kami ya Tuhan kesulitan ekonomi akibat situasi seperti ini ya Tuhan, Engkau permudah kami ya Tuhan, agar kami dapat menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi kehidupan kami ya Tuhan. Di malam hari ini ya Tuhan, kami juga telah mempersiapkan persembahan yang telah kami berikan oleh teman-teman pemuda di rumah mereka masing-masing yang sudah diatur oleh pengurus PAM ya Tuhan. Engkau memberkati pemberian mereka ya Tuhan, agar pemberian mereka ini berkenan kepada Allah. Dan Tuhan memberkati setiap pemuda dan pemudi yang setia kepadamu memberikan persembahan syukurnya. Tambah-tambahkan mereka rezeki yang baik Tuhan, agar mereka ingat kepadamu tentang persembahan ini ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan anak-anak muda ya Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Tuhan terus menjaga mereka sepanjang kehidupan mereka ya Tuhan, tiap-tiap hari dalam menghadapi situasi yang sulit ini ya Tuhan. Ya Tuhan terus menjaga mereka, agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka seperti sedia kala ya Tuhan. Di malam harinya Tuhan, kami telah beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan terus memberikan pertolongan kepada kami, memberikan kesehatan kepada kami, agar kami dapat melakukan aktivitas kami setiap hari ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, seluruh pergumulan kaum muda yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mereka naikkan secara diam-diam, ya Tuhan mendengar dan memberikan jawaban kepada mereka, supaya mereka yakin bahwa apa yang mereka dapatkan adalah berasal dari Tuhan sendiri. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah doa yang kami naikkan ke hadapan-Mu di malam hari ini, dalam ibadah persekutuan kaum muda ini ya Tuhan. Ya Tuhan memberkati kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, persekutuan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Saya jemput teman-teman pemuda bangkit berdiri, dan kita akan tutup ibadah kita di malam hari dari nyanyian Kidung Jemaat 376. Kidung Jemaat 376 ayat pertama. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku, dan kata-kata seterusnya. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di malam hari ini kami telah beribadah kepadamu dalam ibadah persekutuan kaum mudanya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian yang setia menjalankan ibadahnya Tuhan, dan Tuhan memberkati teman-teman kami sekalian yang ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami di tiap-tiap rumah pemuda yang mereka mengikuti ibadahnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan ini menjaga kami sekalian mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.
Kiranya Tuhan menyertai kami sekalian. Amin. Baik, demikian ibadah kaum muda yang telah kita laksanakan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, teman-teman pemuda yang ada di rumah. Shalom. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang telah membawa ibadah kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati Bapak dimanapun saja Bapak berada. Berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah.